Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Workshop Fellowship obrolan santai keluarga. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, eksposisi Hosea 9 yang akan dibawa oleh hambanya, Pastor Tony Tatemu dari Surabaya. Hambanya Pastor Doni Tatemu, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Ya, selamat malam, shalom semua, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya diberi tugas untuk bicara tentang Hosea pasal yang ke-9. Tapi seperti biasanya kita harus bisa memahami dan mengenali garis besar dari kitab Hosea itu sendiri. Nah, ada beberapa hal introduksi pengenalan. Mungkin Anda sudah pernah, sebab saya sudah langsung diberi Hosea 9. Saya percaya ada yang sudah memberi Hosea 1 dan sebelumnya dan sesudahnya. Nah, tetapi izinkan saya menambahkan kembali supaya mungkin Anda mengingat ulang. Nah, Nabi Hosea adalah nabi yang bernubuat 10 tahun setelah Nabi Amos bernubuat. Jadi Anda lihat bahwa selalu biasanya ada pasangan-pasangan nabi yang Tuhan pakai. Yang lalu saya bicara soal Sakaria dan Nabi Sakaria, pasangan dari Nabi Sakaria adalah Nabi Hagai. Tetapi kali ini kita bicara tentang Nabi Hosea dan pasangan dari Nabi Hosea adalah Hosea melanjutkan apa yang disampaikan oleh Nabi Amos. Jadi dilanjutkan oleh Nabi Amos. Jadi 10 tahun setelah Nabi Amos, maka Hosea mulai bernubuat. Nah, Hosea adalah nabi yang menarik sebab Hosea adalah nabi terakhir untuk kerajaan Israel. Nabi terakhir untuk kerajaan Israel. Nah, ketika saya bicara soal Israel di sini, Israel itu harus dipahami sebagai subjek dari berbagai hal. Misalnya, Israel adalah nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Jadi, ketika kita bicara Israel pada masa Yakub, maka Israel itu menunjuk kepada Yakub itu sendiri. Tetapi ketika sampai di zaman Musa, kita menemukan bahwa Israel tidak lagi menunjuk kepada pribadi yang bernama Yakub, tetapi menunjuk kepada bangsa Israel yang merupakan garis keturunan dari Yakub itu sendiri. Ada 12 suku yang membangun bangsa Israel. 12 suku ini terdiri dari 12 keturunan dari anak-anak Yakub yang adalah 12. Tetapi setelah zaman Raja Salomo, maka Anda tahu bahwa konotasi Israel kemudian berubah. Sebab Israel sebagai kerajaan dan bangsa terpecah setelah kematian Salomo. Sehingga sebab itu setelah kerajaan Salomo, maka Israel menjadi sebutan untuk 10 suku yang ada di daerah utara dari negeri Palestina atau Israel sebelumnya. Jadi 10 suku itu bicara soal kerajaan. Jadi ada pribadi yang bernama Israel menunjuk pada Yakub, bangsa yang bernama Israel menunjukkan kepada 12 anak keturunan daripada Yakub, dan yang disebut kerajaan Israel tadinya itu utuh, tetapi setelah zaman Salomo, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku, dan dua kerajaan yang kemudian disebut sebagai kerajaan Yehuda, yang ada di bagian selatan dari negeri Palestina atau Israel zaman dulu. Jadi Anda lihat terbagi menjadi dua. Hosea adalah nabi terakhir untuk Northern Kingdom. Jadi kerajaan utara, kerajaan Israel. Jadi saya berdoa Anda tidak bingung ketika saya berkata nabi terakhir untuk Israel. Anda berkata, oh masih ada nabi yang lain. Tidak. Tetapi nabi terakhir sebelum terjadi pembuangan ke Asyria, 10 suku kerajaan Israel. Nah, oleh sebab itu, nubuatan yang disampaikan oleh Hosea adalah suatu nubuatan yang begitu menyedihkan. Satu kali menggenaskan.
Jadi kalau saya jadi Hosea, maka Hosea akan menyampaikan sebuah nubuatan yang sangat-sangat memedihkan hati. Sebab dia tahu bahwa apa yang akan terjadi kepada bangsa ini, kerajaan tersebut, kerajaan utara, kerajaan Israel, adalah sesuatu yang tak terelakkan dan sesuatu yang sangat menghancurkan hati. Nah, oleh sebab itu dia menjadi nabi bagi kerajaan terakhir Israel sebelum kerajaan Israel mengalami pembuangan ke negeri Asyur. Oleh sebab itu ini yang sangat-sangat menyedihkan. Nah, Hosea Anda bisa membagi menjadi dua bagian. Hosea pasal 1 sampai Hosea pasal 3. Kalau saya pribadi akan membagi Hosea pasal 1 sampai Hosea pasal 3. Itu akan berbicara tentang keluarga Hosea. Dan Hosea pasal 4 sampai Hosea pasal 14 itu akan berbicara tentang pesan yang disampaikan Hosea kepada kerajaan Israel, kerajaan utara. Nah, kenapa ada hubungan dengan keluarga Hosea? Sebab apa yang terjadi pada keluarga Hosea, itulah pesan yang akan disampaikan Hosea kepada orang-orang di kerajaan Israel. Nah, Hosea pasal 1 sampai 3 itu bicara tentang keluarga Hosea. Hosea pasal 4 sampai 14 bicara tentang pesan yang disampaikan oleh Hosea kepada orang kerajaan Israel. Jadi Tuhan satu kali menyuruh Hosea untuk mengambil seorang pelacur yang bernama Gomer. Dan oleh sebab itu, apa yang terjadi dari kehidupan keluarga Hosea karena mengambil Gomer sebagai istrinya, hal itu menjadi sesuatu yang sangat memedihkan hati daripada Hosea. Sangat-sangat memedihkan hati daripada Hosea. Tetapi sekaligus itu menjadi pesan nubuatan tentang bagaimana Tuhan pedih hatinya terhadap apa yang dilakukan oleh orang di kerajaan Israel kepada dia. Nah, Hosea pasal 1 sampai 3 itu bisa dibagi menjadi 3 pasal tadi. Hosea 1 bicara tentang anak-anak, bicara tentang anak-anaknya. Jadi Hosea 1 sampai 3 itu akan bicara tentang keluarga Hosea. Hosea pasal 1 bicara tentang anak-anaknya. Hosea akan punya 3 anak. Sangat besar kemungkinan dan pasti, hampir pasti, salah satu dari tiga anak Hosea itu bukanlah anak Hosea dengan Gomer, tetapi anak Gomer dengan orang lain. Nah, 3 anak itu, nomor 1 berarti Yisrael. Yisrael, anak pertama, seorang laki-laki, yang berarti Allah yang menyerahkan, Allah yang mendisiplinkan, Allah yang mengumpul, yang menyerahkan, menanam. Allah yang menyerahkan, Allah yang menanam. Jadi bicara tentang Allah yang mendisiplinkan. Yang kedua, anak perempuan namanya Lo Ruhama. Lo berarti tidak, Ruhama berarti tidak dikasihi, tidak dicintai. Dia tidak dikasihi, dia tidak dicintai. Jadi anak yang tertolak, anak yang terbuang. Jadi itu bicara tentang Lo Ruhama. Yang ketiga, anak ketiga, perempuan namanya juga Lo Ami. Lo tidak, Ami kepunyaanku. Jadi Lo Ami bukan kepunyaanku. Dia bukan milikku. Jadi Anda lihat itu akan berbicara tentang kehidupan orang di kerajaan Israel. Nomor 1, mereka perlu didisiplinkan. Tetapi karena mereka menolak disiplin daripada Tuhan, akhirnya mereka menjadi tak dicintai. Mereka menjadi orang yang tak dicintai. Tuhan berbalik kasihnya daripada mereka. Yang ketiga disebut Lo-Ami. Tuhan kemudian mengatakan bahwa mereka 10 suku kerajaan Israel bukanlah kepunyaanku. Jadi Anda lihat itu akan menjadi nasib daripada orang di kerajaan Israel. Jadi Hosea yang kedua, Hosea pasal 1 bicara tentang anak-anak Hosea. Hosea pasal 2 bicara tentang istri Hosea, yaitu Gomer. Bicara tentang istri Hosea. Jadi ini akan bicara soal dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istri Hosea. Gomer sekaligus menjadi dosa yang sama yang dilakukan oleh orang dalam kerajaan Israel.
Sementara Hosea pasal 3 itu bicara tentang Hosea sendiri yang akan menjadi gambaran daripada Tuhan. Nah, ada 3 hal yang akan dilihat dari Hosea pasal 3 yang menjadi kualitas karakter daripada Hosea sekaligus kualitas karakter dari Tuhan ketika menghadapi orang Israel, kerajaan Israel yang tidak mau setia dengan Tuhan, yang tidak setia dengan Tuhan. Apa saja 3 karakter yang ditimbulkan, ditonjolkan dalam Hosea pasal 3? Yang pertama, Hosea menjadi suami yang faithful, yang setia. Suami yang setia. Bahkan saya mau berkata pada Anda bahwa kata kunci utama dari kitab Hosea adalah kata hesed. Hesed. Hesed berarti kasih setia. Loyal love. Kasih setia. Jadi Anda lihat ini bicara tentang kasih setia. Jadi bukan hanya bicara soal cinta, tetapi sebuah kesetiaan. Sebab di dalam sebuah pernikahan yang dibutuhkan bukan hanya cinta, tetapi sebuah kesetiaan. Sebuah kesetiaan. Sebab ikatan pernikahan adalah ikatan perjanjian. Covenant. Jadi ikatan covenant. Hubungan covenant. Jadi bukan sekedar berjanji biasa. Tetapi sebuah hubungan covenant. Di mana masing-masing pihak mengikatkan diri kepada pihak yang lain. Masing-masing pihak mengikatkan diri pada pihak yang lain. Dan Tuhan menunjukkan bahwa ketika Gomer, istri Hosea menjadi tidak setia, Tuhan tetap setia. Makanya Paulus kemudian mengambil, saya percaya, salah satu dari pengalaman Hosea. Ketika dia berkata bahwa ketika kita tidak mengaku Tuhan di hadapan umum, maka dia pun tidak akan mengaku kita di hadapan Bapa. Ketika kita setia, ketika Tuhan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita akan memerintah dengan Dia. Ketika kita mengingkari Tuhan, maka Tuhan pun akan mengingkari kita. Tetapi ketika bicara kesetiaan, Paulus berkata, ketika kita tidak setia, Paulus berkata, Tuhan tetap setia. Jadi bagaimana Hosea menjadi seorang suami yang setia kepada seorang istri yang tidak setia. Itu adalah gambaran tentang hesed, kasih setia Tuhan, loyal love, kasih setia Tuhan. Bahwa di saat mereka tidak setia, Tuhan tetap setia. Walaupun itu adalah akhir dari nubuatan Tuhan untuk kerajaan Israel, tetapi nanti Anda akan temukan ada janji pemulihan terhadap kerajaan Israel. Janji pemulihan. Itu sebabnya kata kunci dari seluruh kitab Hosea bukan tentang penghakiman, bukan tentang imoralitas dan dosa, tetapi berbicara soal penebusan. Anda masih ingat satu kali dalam Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul 1, ada pertanyaan dari murid-murid Yesus kepada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Pertanyaannya apa? Kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Ingat, bukan bangsa Israel, tetapi the kingdom of Israel. Apa yang ditanyakan di situ? 10 suku. 10 suku yang sudah terhilang, tercerai-berai di antara bangsa-bangsa lain. Kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Jadi memang ada kerinduan dan bahkan ada keyakinan bahwa akhir zaman akan terjadi ketika kerajaan Israel, 10 suku yang sudah di Yisrael, sudah diserahkan oleh Tuhan, satu kali akan dikumpulkan kembali. Jadi 10 suku yang sudah terserak-serak di antara semua bangsa-bangsa asing akan dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Dan itulah berita apokaliptik, berita pewahyuan, berita akhir zaman. Eskatologi dari Israel, dari orang Yahudi, bahwa Tuhan pada akhir paling akhir akan mengembalikan kerajaan Israel 10 suku yang sudah terserak-serak, yang sudah di Israel, yang sudah dilempar oleh Tuhan, yang sudah diserahkan oleh Tuhan, itu akan dikumpulkan kembali bersama-sama dengan kerajaan orang Yahudi, sehingga akan terjadi kembali pemulihan 12 suku. Jadi itu yang diyakini. Jadi itu bicara tentang Tuhan yang setia sekalipun
kita tidak setia. Yang kedua, kualitas kedua dari Tuhan yang nampak dari hidup Hosea adalah Tuhan itu firm, tegas. Dia tegas. Sebab kalau Anda pergi ke Hosea pasal 3, Hosea membeli ulang Gomer yang sudah tergadai karena dosa perzinahan, dibeli kembali menjadi istrinya. Tetapi setelah kembali menjadi istrinya, Hosea berkata bahwa engkau tidak akan tidur lagi dengan laki-laki lain, dan engkau juga untuk sementara tidak akan tidur dengan aku. Jadi itu bicara tentang akan terjadi exile, pembuangan, di mana Tuhan seperti lo ami, melupakan. Tuhan seperti lo ruhama, seakan-akan tidak mencintai. Tetapi dia berkata, itu konsekuensi dari sebuah kesalahan. Kamu harus dididik, harus mengalami disiplin, kamu harus menanggung konsekuensi kesalahan. Engkau tidak akan lagi berhubungan dengan Hosea untuk sementara waktu. Jadi di situ dia akan merasa lo ruhama, merasa tidak dicintai. Lo ami, merasa sudah bukan milik kepunyaan. Tetapi ketika Hosea membeli, berarti dia masih mencintai. Hanya didisiplinkan. Kita harus mengerti akibat dari setiap dosa adalah pendisiplinan dari Tuhan. Yang ketiga adalah kualitas ketiga yang digambarkan dari hidup Hosea yang menjadi kualitas karakter Tuhan terhadap umatnya yang telah berdosa adalah akhirnya Gomer menjadi takut, menjadi tunduk kepada Hosea. Hosea menjadi suami yang ditakuti, feared by, menjadi suami yang ditakuti, dihormati oleh Gomer sang istri. Jadi itu yang Tuhan harapkan. Dia tetap setia waktu kita tidak setia. Tetapi dia mau kita kemudian harus didisiplin. Dia tegas dengan kasihnya. Tapi yang ketiga, setelah didisiplinkan, dia mau kita memahami supaya kita tunduk takut kepada dia. Nah, setelah Hosea 1-3 itu sudah dilakukan, kemudian Tuhan berkata, sekarang you have the message. Sekarang engkau punya pesan untuk disampaikan kepada kerajaan Israel. Itulah isi hatiku. Hatimu sama dengan apa yang menjadi hatiku. Sebagaimana kamu melihat Gomer berzina, sekalipun sudah diangkat dari lubang dosa perzinahan, menjadi istri dan dihormati oleh banyak orang, tapi dia kembali lagi berzina. Bagaimana kamu sakit hati, bagaimana kamu marah, bagaimana kamu sedih, demikian pula hatiku terhadap bangsa ini, sampaikan kepada mereka. Tapi sekaligus juga itu akan menjadi berita pemulihan. Nah, oleh sebab itu Hosea 4-14, Hosea akan bicara, saya ambil dari David Powson, saya setuju dari David Powson, 7 dosa yang dilakukan oleh orang Israel dari Hosea 4-14. Dosa pertama, dosa perzinahan. Itu jelas sekali. Dosa pertama, infidelity, yaitu dosa perzinahan. Dosa kedua adalah dosa independence. Ingin lepas, ingin merdeka, ingin bebas, tidak mau diatur oleh Tuhan. Tidak mau diatur oleh Tuhan. Dosa pertama adalah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah dosa yang ingin tidak diatur oleh Tuhan. Ketika ular, iblis mengatakan kepada Hawa, kalau kamu makan buah terlarang, kamu jadi sama seperti Allah. Menjadi sama seperti Allah berarti kita tidak perlu tunduk pada Allah. Kita sama seperti Allah. Kita mengatur diri kita sendiri. Kita tidak perlu tunduk. Kita terlepas daripada Allah itu sendiri. Itulah dosa pertama di Taman Eden. Dan sekaligus dosa yang ada di kerajaan Israel. Yaitu independence. Dosa ingin tidak diatur. Bebas. Tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Dosa ketiga adalah dosa pertengkaran. Dosa pertengkaran. Intrik. Ada intrik, ada dusta, ada saling menipu satu sama lain. Jadi dusta, penipuan satu sama lain. Dosa keempat, kata David Powson, adalah dosa idolatry. Jadi dosa penyembahan berhala. Yang keempat, penyembahan berhala. Pertama, perzinahan. Dua,
keterbebasan dari Tuhan, lepas dari Tuhan, tidak diatur oleh Tuhan. Yang ketiga, pertengkaran, sebab di sana ada dusta, ada intrik-intrik politik, ada penipuan-penipuan, dusta dalam ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang keempat, penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Yang kelima, ignorance, kata David Paulson. Ignorance berarti tidak lagi mau tahu tentang Tuhan. Tidak lagi mau tahu tentang Tuhan. Jadi mereka tidak lagi mau mengenal Tuhan. Mereka tidak lagi mau mencari Tuhan. Mereka bagaikan roti yang belum matang. Mereka roti setengah mentah. Jadi mereka tidak mau cari tahu tentang Tuhan. Dosa keenam, imoralitas. Imoralitas. Mereka melakukan kekerasan, mereka melakukan kemabukan, dan sebagainya. Imoralitas, termasuk penzinahan tentu saja. Dan yang terakhir adalah menurut David Paulson adalah ingratitude, tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Jadi 7 dosa yang didaftar oleh David Paulson. Dia berkata dalam kitab Hosea, kerajaan Israel hari itu, nomor 1 perzinahan, nomor 2 keterlepasan dari Tuhan, nomor 3 pertengkaran, nomor 4 penyembahan berhala, nomor 5 ketidaktahuan, ketidakmautawan tentang Tuhan, mereka tidak mau mengenal Tuhan. Keenam, mereka imoralitas, dan yang ketujuh, mereka tidak tahu mengucap syukur. Hasil dari 7 dosa itu ada 3 hal. Nomor 1, kemandulan. Nah, ini nanti Anda akan lihat dalam Hosea pasal 9. Nomor 1, kemandulan. Nomor 2, darah yang tertumpah, kematian. Dan nomor 3, pembuangan ke Asyur. Pembuangan ke Asyur. Jadi mereka akan dibuang dari negeri perjanjian. Jadi nomor 1, mereka akan mengalami kemandulan. Nomor 2, akan terjadi kematian. Bahkan kematian sejak dari kanak-kanak. Dan nomor 3, mereka akan dibuang dari negeri yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada 4 kelompok orang, kata David Paulson, yang menjadi penyebab kenapa orang Israel, kerajaan Israel, melakukan 7 dosa tadi. David Paulson mendaftar 4 kelompok orang. Nomor 1, imam-imam. Jadi Anda lihat, selalu kejahatan sistemik, kejahatan sistemik, dosa sistemik selalu dimulai dari pemimpin. Pemimpin yang lemah akan membuat bangsa yang dipimpin menjadi rusak dan hancur. Makanya ketika sebuah gereja, komunitas menjadi lemah, maka nomor 1 itu adalah hasil dari kepemimpinan yang tidak rohani. Kepemimpinan yang lemah pula. Hasilnya adalah jemaat yang rusak dan hancur. Itu sebabnya ada 4 kelompok pemimpin yang didaftar oleh Hosea yang menjadi penyebab kenapa terjadi 7 dosa tadi. Nomor 1, para imam. Nomor 2, nabi-nabi yang bernubuat palsu. Nabi-nabi yang bernubuat palsu. Nomor 3, para raja dan bangsawan. Para raja dan bangsawan. Nomor 4, orang-orang yang mencari keuntungan yang tidak benar. Orang-orang yang mencari keuntungan yang tidak benar. Para pedagang, para politikus, para usahawan yang mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan orang yang miskin. Nah, sudah itu introduksi pendahuluan. Sekarang kita mengerti bahwa pesan utama Hosea selama Hosea 4 sampai 14 ada pesan nomor 1, dia menegur dosa mereka, dia membuka dosa mereka. Nomor 2, dia bicara tentang penghakiman yang akan datang terjadi. Jadi dari Hosea pasal 4 sampai 14 itu bicara tentang 3 hal itu. 1, dosa mereka yang sementara mereka lakukan. Nomor 2, penghakiman Tuhan yang akan segera tiba dalam waktu dekat. Dan nomor 3, Hosea bicara tentang pemulihan Tuhan yang akan datang di masa depan. Jadi itu 3 pesan utama. Nah, Hosea pasal 9 akan bicara 2 yang pertama.
Dua, yang pertama, dosa mereka yang mereka sementara lakukan. Dan nomor dua, penghakiman yang akan terjadi. Nah, mari, Hosea pasal 9 saya bagi menjadi 6 bagian. Karena ini eksposisi sederhana, saya bagi menjadi 6 bagian saja. Bagian yang pertama, dia bicara tentang ayat 1 sampai ayat 2. Itu bagian pertama. Jadi bagian pertama ayat 1 sampai ayat 2 itu bicara tentang penyebab kenapa mereka mulai jatuh dalam dosa. Dan dosa ini disebabkan oleh karena kemakmuran yang dialami oleh kerajaan Israel pada waktu itu. Jadi kemakmuran yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Betul, seringkali keberhasilan, kemakmuran, kesuksesan, kekayaan, kekuasaan itu lebih banyak menjatuhkan orang daripada persoalan. Salah satunya adalah ini. Lihat ayat 1. Janganlah bersukacita. Dia berkata, janganlah bersukacita. Hosea 9 ayat 1. Hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Apa arti bersorak-sorak di situ? Sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah, lihat, mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Ayat 2, tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Jadi kenapa Hosea bicara tentang tempat pengirikan gandum dan pemerasan anggur? Itu adalah gambaran dari kemakmuran yang ada di dalam kerajaan Israel. Dan ketika mereka ada dalam pesta, bersorak-sorak. Kenapa bersorak-sorak? Bersukacita. Di mana? Di tempat pengirikan gandum dan di pemerasan anggur. Kenapa orang bersukacita, bersorak-sorak, tertawa, berpesta di tempat pengirikan gandum dan di pemerasan anggur? Sebab tuaiannya melimpah. Kalau Anda pergi ke Ester pasal 3, Anda akan temukan hal yang sama. Ester pergi ke tempat pengirikan gandum. Dan di sana ada orang-orang yang sementara berpesta. Kenapa sementara berpesta? Sebab hasil tuaian hari itu adalah hasil tuaian yang melimpah. Jadi itu adalah hasil tuaian. Tetapi apa yang dikatakan oleh Hosea itu adalah upah sundal. Artinya kekayaan yang mereka dapatkan dari semua itu adalah hasil persundalan. Hasil di mana engkau melakukan perzinahan. Perzinahan dengan siapa? Dewa kemakmuran. Jadi Anda lihat bagian pertama ayat 1 dan 2. Hosea menunjukkan kenapa kamu jatuh dalam dosa. Sebab engkau menjadi makmur karena berkat Tuhan. Tetapi kemudian engkau terbuai dengan kemakmuran itu. Engkau kemudian menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kemakmuran itu. Hanya supaya engkau tetap kaya, hanya supaya engkau tetap sukses, hanya supaya engkau tetap berhasil, hanya supaya engkau tetap berkuasa. Engkau menghalalkan segala cara dan tanpa engkau sadar, engkau menerima upah, menerima uang hasil persundalan. Setan bisa memberkati orang, bisa. Asalkan kita diajak untuk bersundal dengan setan, berzina dengan setan, menghalalkan segala cara dengan setan. Dia janji dia akan beri berkat dan dia akan memberi berkat. Tetapi berkat yang diberi oleh setan, itu disebut upah dari sebuah persundalan. Jadi bagian pertama, apa yang meracuni orang Israel dari awal. Jadi dia bicara tentang bagaimana kemakmuran hari itu menjadi racun bagi orang Israel. Kemakmuran hari itu adalah racun bagi orang Israel. Jadi itu bagian pertama Hosea pasal 9. Bagian kedua ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ayat 3 sampai ayat kelima, Tuhan kemudian bicara bahwa hasil dari itu semua, Tuhan akan membuang mereka ke Asyur. Tuhan akan membuang mereka ke Asyur.
Sebagaimana mereka sudah dikeluarkan Tuhan dari Mesir, tetapi karena mereka tidak setia pada Tuhan, mereka bersundal dengan kemakmuran, maka Tuhan akan mengembalikan mereka ke Mesir. Tapi kali ini bukan Mesir dalam arti negeri kerajaan Mesir, tetapi dalam hal ini Mesir yang dimaksud oleh Tuhan adalah Asyur. Mereka tidak, ayat 3, mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Itu tadi saya katakan. Ada 3 hal yang akan terjadi. 1, kemandulan. 2, pertumpahan darah. Dan nomor 3, mereka akan dibuang. Jadi itu ada di Hosea 9 semua. Mereka akan dibuang dari tanah mereka. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir. Tetapi bukan Mesir dalam arti Mesir di sini. Tetapi Mesir yang dimaksud sini adalah Asyur, di mana mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan. Artinya mereka dibuang, mereka tidak lagi bisa menyembah Tuhan di bait suci. Korban-korban sembelian mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri. Anda lihat kembali lagi. Itu yang dikatakan pada ayat 1 dan 2. Engkau menghalalkan segala cara untuk kaya, sukses, berhasil. Untuk siapa? Dirimu sendiri. Dan kalau kamu mempersembahkan korban yang kamu dapatkan dari hasil semua itu, menghalalkan segala cara, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Jadi Anda lihat, itu berarti Tuhan akan membuang mereka ke Mesir, dalam hal ini ke Asyur. Bagian ketiga dari Hosea pasal 9 adalah ayat 6 dan ayat 7a. Ayat 6 sampai ayat 7a. Ayat 6 sampai ayat 7a itu bicara bahwa penghakiman Tuhan yang ini tidak akan dibatalkan. Tidak akan dibatalkan. Sudah ditetapkan. Ayat 6, sebab walaupun mereka mengelakkan diri, mereka coba melarikan diri dari pemusnahan yang akan datang itu, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, onak duri akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Duri bicara tentang kutuk. Sebab ketika bicara tentang kutuk, Kejadian pasal 3 muncul kata duri. Sudah datang hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nah, saya suka dalam New English Translation, NET. Dalam NET dia berkata, the time of judgment is about to arrive. Jadi time of judgment, hari-hari penghakiman, penghukuman akan segera tiba. Kemudian berkata, the time of retribution, hari-hari pembalasan. Jadi Tuhan yang membalas. Itu akan segera datang. Kemudian dia berkata, Israel will be humble. Israel akan direndahkan. Kita berkata Israel akan mengalami. Bahasa Indonesia, tapi saya suka New English Translation, dia berkata, Israel will be humble. Israel akan direndahkan. Ketika Tuhan mendatangkan penghukuman dan penghakiman atas umatnya, tujuan penghukuman dan penghakiman selalu adalah bukan untuk membinasakan. Tetapi tujuan dari penghakiman adalah untuk merendahkan. Dia akan merendahkan. Tapi saya berkata, Hosea mengambil keputusan menebus Gomer, tetapi tidak akan pernah tidur bersetubuh dengan Gomer. Anda lihat, untuk apa itu terjadi? Itu bagian dari disiplin. Hanya orang yang mau didisiplinkan adalah orang yang mau direndahkan hatinya. Dan kalau kita mau direndahkan, satu kali kalau kita berbalik pada Tuhan, Dia pasti akan mengampuni dan memulihkan kita. Jadi ayat 6 sampai 7a berkata bahwa penghakiman ini tidak bisa, tidak harus dialami. Bagian keempat dari Hosea pasal 9
Bagian 7b sampai ayat 8, ayat 7b sampai ayat 8. Dia berkata itu bicara tentang kenapa itu terjadi. Sekali lagi, dia bicara kenapa itu terjadi. Sebab Israel, kerajaan Israel itu menolak nabi-nabinya. Menolak nabi-nabinya. Jadi ini ayat 7b. Dia berkata nabi adalah seorang pandir. Jadi dia berkata, Nabi adalah seorang pandir. Ini mereka bicara tentang Hosea. Dan nabi-nabi yang memberi peringatan kepada mereka. Nabi adalah seorang yang pandir. Jadi dia berkata, Nabi itu orang pandir. Kemudian dia berkata begini, orang yang penuh roh adalah orang yang gila. Dia bilang, Nabi itu orang bodoh. Tidak mengerti apa-apa. Orang pandir. Orang yang pikirannya sempit, cuma lihat rohani-rohani, nggak lihat yang jasmani. Pandir, sempit, bodoh. Dan dia berkata, orang yang penuh roh adalah orang gila. Makanya Paulus mengingatkan kita ketika Paulus dalam 1 Tesalonika 5 berkata, jangan merendahkan nubuat-nubuat. Peganglah yang baik. Hati-hati, Tuhan memberi peringatan lewat nabi-nabinya. Barang siapa menolak peringatan itu, maka dia justru bilang, oh pendeta tahu apa. Pendeta nggak ngerti ekonomi. Oh hamba Tuhan tahu apa. Hamba Tuhan nggak ngerti. Itu kan pendeta. Keluarganya pendeta baik-baik. Keluarga saya kan beda dengan keluarga pendeta. Masalah saya kan berbeda dengan masalah pendeta. Engkau bilang bodoh. Orang yang penuh roh bicara tentang hal-hal yang spiritual. Itu orang yang gila. Dan kemudian dia berkata, oleh karena itu besarlah kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Jadi Anda lihat dia berkata, itu menjadi sebuah kesalahan yang sangat besar. Engkau menolak firman Tuhan. Engkau menolak peringatan dari Tuhan. Engkau menolak nasihat daripada Tuhan. Itulah salah satu penyebab utama kenapa engkau kemudian jatuh makin dalam. Jadi kamu sudah buat dosa. Kamu sudah mentuhankan uang. Kamu sudah mentuhankan, memberhalakan kesuksesan. Dan kamu tidak akan mau berbelok daripadanya. Aku akan membuat engkau jatuh dan makin jatuh lagi. Sebab engkau diberi peringatan oleh nabi-nabiku dan engkau tidak pernah mau mendengarnya. Itu makin membuat kita makin jatuh dalam dosa. Makin jatuh dalam penghakiman Tuhan. Jadi bagian keempat, mereka menolak nabi-nabinya. Mereka menolak nubuatan-nubuatannya, peringatan. Bagian kelima, ayat 9 sampai ayat 10 dari Hosea pasal 9, ayat 9 sampai ayat 10. Nah, kembali lagi mengulang apa yang terjadi pada ayat 1 dan 2. Bahwa hari-hari yang terbaik bagi Israel hari itu akan menjadi hari-hari yang terburuk bagi mereka. Ingat ke ayat 1 dan 2. Mereka berpesta. Kita lagi baik-baik. Semua ekonomi lagi lancar. Semua lagi bagus. Mereka lagi berpesta. Sampai mereka melupakan Tuhan. Tetapi justru Tuhan berkata, hari-hari itu akan menjadi hari-hari yang terburuk bagimu. Ayat 9. Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibea. Hari-hari Gibea itu menunjuk pada hakim-hakim 19 dan hakim-hakim 20. Terjadi pembunuhan yang sangat besar, perang saudara, dan kematian yang sangat banyak di Israel. Sebab 11 suku berperang melawan suku Benyamin. Jadi Anda lihat itu akan terjadi kembali kematian yang sangat besar. Ingat tadi saya berkata yang terjadi ada 3 hal. Nomor 1 kemandulan, 2 kematian, dan yang ketiga pembuangan. Jadi kita sudah lihat 2 hal. 2 hal. 1 kemandulan pada ayat-ayat di atas, dan yang kedua kematian pada ayat-ayat di atas mereka dari mereka. Yang kedua, kita sudah lihat tentang kematian. Dia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa
sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka telah pergi kepada Baal Peor. Kembali lagi dia mengulang, ayat 1 dan 2. Dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai. Catat baik-baik yang terakhir. Mereka menjadi sama kejijikan seperti berhala yang mereka cintai. Apa yang Anda sembah itu akan membuat Anda jadi sama seperti apa yang Anda sembah. You will become what you worship. Anda akan jadi sama seperti yang Anda sembah. Anda sembah dewa uang, Anda akan jadi orang pelit, Anda akan jadi orang serakah, Anda akan mementingkan uang lebih daripada nyawa manusia. Kalau Anda sembah dewa perzinahan, Anda akan melakukan perzinahan, Anda hidup dalam perzinahan, seluruh keluargamu akan hancur karena perzinahan. Anda akan jadi sama seperti apa yang Anda sembah. Anda menyembah dewa iri hati, Anda menjadi orang yang iri hati. Anda menyembah dewa kemarahan, Anda akan menjadi orang yang penuh dengan amarah. Jadi Anda lihat, dia menjadi sama seperti apa yang disembah. Bagian ke-6 terakhir, ayat 11 sampai ayat 17. Ayat 11, ayat 17. Ayat 11 sampai 17, sini saja ayat 11, 17. Kamu menyembah Baal Peor untuk mendapatkan kemakmuran. Kamu menyembah Baal Peor untuk mendapatkan kekayaan. Kamu menyembah Baal Peor supaya kandungan-kandunganmu menjadi kandungan-kandungan yang subur. Engkau akan bertambah banyak. Engkau akan menjadi sukses, berhasil. Tapi justru dewa kesuburan yang kamu sembah justru adalah dewa yang menjadi penyebab ketidaksuburan. Makanya dia bicara tentang bagian ketiga yang tadi saya katakan. Akibat dari dosa, kemandulan. Akan terjadi kemandulan, besar-besaran, dan bahkan kalau kamu melahirkan anak, anak yang kamu lahirkan akan mati di usia muda. Dan kembali lagi Tuhan mengingatkan satu hal, bahwa mereka akan dibuang, mereka akan diserakan, Israel. Mereka tidak akan dicintai. Mereka bukan kepunyaanku untuk hari itu. Jadi Anda lihat, mereka akan dibuang. Lihat ayat 15, ayat 15, lihat ayat 15. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal, sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Dan aku tidak akan loruhama, tidak akan mengasihi mereka lagi. Loruhama, aku tidak akan pernah mengasihi mereka lagi. Jadi apa yang disebut pada nubuatan anak-anak dari Hosea itu terjadi. Ayat 17 bagian terakhir, Allahku akan membuang mereka. Mereka bukan lagi umatnya. Lo ami. Jadi lo ruhama ayat 15. Ayat 17. Lo ami bukan umatku. Sebab mereka tidak mendengarkan dia. Jadi sekali lagi, Anda boleh buat salah, buat dosa. Tapi yang paling penting ketika ditegur, dengar, berbalik. Tapi hari itu mereka tidak mau mendengar nabi-nabi yang dikirim oleh Tuhan. Dia berkata, karena mereka tidak mau mendengarkan dia, maka mereka akan Israel diserahkan di antara bangsa-bangsa. Jadi itulah Hosea pasal 9. Semoga menjadi peringatan bagi setiap kita untuk percaya pada Tuhan sungguh-sungguh. Jangan terlena oleh apapun juga. Jangan pernah jadikan apapun juga nomor satu dalam hidup kita selain daripada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Amin. Terima kasih Pastor Doni yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, ada kesempatan bagi kita untuk diskusi, baik itu Hosea dari pasal-pasal sebelumnya ataupun pasal 9 secara spesifik. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu yang mau sharing, mau diskusi, bertanya, ataupun menambahkan. Silakan.